Jadi saya punya uang 100.000, dan saya berpikir dengan uang 100.000 ini, ya Allah, ini uang 100.000 dikasih sama orang lagi. Kalau saya diamkan, saya pakai saja, ini akan habis bisa 1 hari atau 2 hari gitu, atau paling hebat 4 hari gitu ya, saya belanjakan habis. Maka saya putar otak saya, 100.000 ini saya jadiin modal buat jualan nasi uduk. Maka saya pun mulailah jualan nasi uduk. Waktu itu tuh uang 100.000 tuh bisa jadi modal yang cukup banyak gitu ya. Dan saya mulai jualan nasi uduk. Ketika saya jualan nasi uduk, disitulah saya menemukan bagaimana Allah memberikan ilmu kepada saya tentang bagaimana Dia mengelola rizki di muka bumi ini. Saya jual nasi uduk, saya perhatikan ada hari di mana apa yang saya jual langsung habis gitu. Terus ada hari di mana apa yang saya jual sama sekali tidak dilirik oleh orang dan berlebih gitu. Dan akhirnya kita harus makan sisanya sebagai makanan ya, alhamdulillah gitu. Saya cuma berharap uang itu mulur aja sebetulnya ya. Yang tadinya harusnya bisa habis 2 hari, mungkin 100.000 bisa habis seminggu gitu. Tapi kan lumayan gitu ya, bisa mundur. Itu dulu logika yang saya jalani dalam proses mengelola rezeki Allah. Baru disitulah saya dapat ilmu Allah, bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu bukan karena hebatnya saya punya ilmu memasak nasi uduk, ilmu mempromosikan produk misalkan gitu ya, ilmu apalagi ilmu macam-macam deh, dunia usaha, manajemen usaha, bukan. Tetapi semuanya itu karena Allah. Jadi sangat mudah bagi Allah membuat saya bisa menjual nasi uduk seluruhnya hanya dengan membuat orang-orang yang lewat di depan rumah saya kepalanya itu nengok, nah gitu ya, nengok ke kiri gitu di mana saya jualan. Ada yang jual nasi uduk, lalu kemudian Allah gerakkan hasrat keinginannya untuk makan gitu. Si orang yang lewat itu, beli nasi uduk dulu deh, mampir dia beli nasi uduk. Dari sekian banyak tukang nasi uduk, dibikin aja sama Allah hasratnya untuk makan itu maunya nasi uduk saya. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa kenapa saya sampai dibuat miskin oleh Allah, dan kenapa saya sampai dibikin sampai jadi pedagang nasi uduk. Oh, Allah tuh mau ngajarin tentang dirinya. Bahwa hidup itu adalah kalau nggak ada ilmu dan petunjuk dari Allah, kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Jadi Allah tuh mau ngasih tahu kita gitu. Akhirnya dengan cara seperti itulah saya selalu mulai berniaga, kita berniaga dengan melibatkan Allah. Nggak ada yang nggak pakai Allah, karena ya cuma Allah doang. Sampai pada akhirnya saya bisa keluar dari krisis kemiskinan. Saya bergabung dalam sebuah perusahaan besar yang menggaji, bisa memberi komisi yang besar dalam setiap produk yang saya jual. Dan anehnya gitu ya, saya jualan buku waktu itu, buku ensiklopedia, lalu kemudian dibikin aja dalam sebuah pameran buku itu, tamu-tamu yang masuk ke stand kita itu cuman mau ketemu sama saya. Dan begitu saya ngomong langsung closing gitu ya. Begitu terus, padahal itu yang jaga di stand itu banyak. Tapi dibikin sama Allah, orang-orang itu mau ketemunya sama saya doang. Lalu kemudian dibuat oleh Allah, saya mampu menceritakan hal sederhana, tapi mereka tertarik gitu. Bukan karena saya hebat presentasi, tetapi karena Allah menitipkan kata-kata yang didesain oleh Allah langsung melalui mulut saya, dan orang itu closing gitu. Kayak gitu. Dan saya saksiin begitu, oh ya Allah. Jadi kok bisa ya gitu. Buat Allah tuh memberikan petunjuk seperti itu. Maka karena itu, akhwat yang dirahmati Allah, janganlah pernah kita merasa kita tuh hebat dengan sendirinya, kecuali memang Allah kasih ilmu. Jadi kerja di kantor, dimanapun, apalagi yang bagian tim kreatif yang harus bikin ide-ide besar gitu ya, ide-ide baru yang harus segar, maka yakinlah semua ide-ide yang dimasukkan ke dalam kepala kita itu semua adalah Allah yang memasukkannya. Makanya suruh minta terus sama Allah, minta hudan gitu ya. Minta Allahumma ini as'alukal hudan. Lalu jangan lupa minta watuqah. Watuqah itu adalah takwa. Diambil dari kata wiqayah yang artinya melindungi. Jadi kalau udah dapat petunjuk, maka minta dilindungi. Ini udah ada jalannya nih, jalan yang lurusnya udah ada nih gitu ya. Jalan orang-orang yang takwanya udah ada. Fa'alhamaha fujurroha wa taqwaha. Dan Allah akan ilhamkan ke dalam diri manusia 2 jalan. Jalan yang fujur, sesat, jalan yang takwa. Nah karena kita udah minta petunjuk, insya Allah dapat jalan yang takwa. Tapi yang jadi persoalan, takwa itu banyak ranjaunya gitu. Kalau kata Umar bin Khattab, makna takwa itu seperti engkau berjalan di antara duri-duri yang ada di jalan tersebut. Apa yang akan kau lakukan kalau banyak duri di jalan? Tentu kita akan berhati-hati. Dan kita akan minta dilindungi oleh Allah.
Seperti itulah jalan takwa. Jadi di muka bumi ini banyak hal-hal yang sangat menggoda kita untuk kita tergelincir. Tetapi kalau kita minta, ya Allah kasih saya tuqah gitu, maka insya Allah dijaga sama Allah dalam perlindungan di jalan yang bertakwa. Dibikin aja hati kita tuh kayak cemas ya. Misalkan mau korupsi aja gitu ya. Mau korupsi, ini kan bagi-bagi, yang korupsi bukan cuma gue doang, rame-rame misal gitu. Terus itu dibikin aja ya hati kita tuh gelisah, gak bisa tidur, gak mau terlibat, sampai pada akhirnya kita, oh sorry gue gak terima yang kayak begitu gitu ya. Itu kenapa? Karena ada Allah. Ada Allah yang menjaga kita di dalam tukahnya kita, ketakwaannya kita kepadanya. Itu dia yang kedua. Lalu kemudian doa dari hadis ini tentang doa yang ketiga adalah meminta afaf dan ifahnya Allah. Afaf itu adalah menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan. Jadi minta dijaga Allah, gak cenderung kepada hal-hal yang penuh dengan maksiat. Pokoknya cuma mau sama jalan kebaikan. Dan buat Allah yang kayak gitu gampang banget ya, gampang banget. Ya kembali ke ceritanya Mas Adit tadi yang tentang apa? Beliau foundernya rumah makan gratis. Suatu hari beliau bercerita, dia belanja pagi-pagi sama istrinya ke pasar, dia beli ayam sampai 10 ekor, karena uang yang akan disedekahkan juga nggak banyak-banyak amat, maka dia beli ayamnya juga bukan yang gede, yang kecil aja, harganya 25 ribuan. Udah belanja macem-macem, ditaruh di motor. Terus istrinya bilang, bang saya butuh beli saringan ke kelontong, maka mampirlah dia di dalam. Ya, setelah itu begitu dia kembali ke motor, ternyata ayam yang untuk sedekah itu tidak ada lagi di motor. Dia panik, dia muter-muter, dia cari bolak-balik. Terus nanya sama istrinya, gimana nih? Ada ayam yang bisa kita bawa? Ya udahlah, akhirnya diikhlasin. Terus begitu mau pulang, ternyata begitu di engkel motornya itu sama sekali nggak bisa jalan, mogok total. Lalu tanya sama istrinya, ada nggak uang buat ongkos buat beli bensin? Nggak ada gitu ya, benar-benar habis buat belanja kelontong tadi ya. Dan tiba-tiba di toko sebelah ada yang datang, mas tadi nyari apa kok bolak-balik terus? Diceritain lah, saya cari ayam saya diambil orang, padahal itu buat sedekah, katanya gitu sambil sedih. Akhirnya si ibu itu bilang, yuk ikut saya yuk kan. Langsung diajak ke tempat tukang ayam, tempat dia beli. Lalu ditanya ayamnya berapa yang hilang? 10. Pesan 12, yang gede-gede kata si ibu itu. Lalu diberikan secara gratis. Sampai dia nangis, Masya Allah. Buat Allah, ya, dia bisa terhindar dari musibah dengan cara Allah menggantinya kun fayakun gitu. Itu Masya Allah, dia bilang. Betapa hidup bersama Allah itu mampu menahan diri kita dari segala keburukan, bahkan udah terjadi keburukan sekalipun, Allah masih kasih dia anugerah yang luar biasa ya. Anugerah luar biasa. Jadi hidup bersama Allah itu sampai membuat dia mendapatkan afaf dan ifahnya gitu dari Allah. Yuk kita benar-benar jalan itu ya, kebiasaan sedekah sampai seperti yang dilakukan oleh Mas Adit itu. Lalu yang keempat adalah al-ghina gitu. Diberikan kekayaan. Al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup, tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Gak pernah ngiler gitu ya sama punya orang. Itu orang udah pada punya Pajero, kita masih mobil Kijang begini aja gitu ya. Itu orang mobil sedannya udah Honda Accord, kita masih Agya aja yang pada penyok-penyok misalkan gitu ya. Nah orang yang al-ghina, orang yang dikayakan Allah baik dari sisi harta atau di perasaan dalam hatinya, gak pernah tuh menginginkan apa yang dimiliki orang lain gitu. Karena belum tentu juga yang orang lain miliki itu membuat mereka bahagia. Kita bisa lihat ya bagaimana para selebgram atau para artis-artis kita itu yang kaya raya, ada yang benar tapi yang nggak benar juga banyak gitu. Ya, yang terjebak dengan kekayaan berlimpah akhirnya kena narkoba gitu. Yang terjerat kepada kekayaan berlimpah tetapi rumah tangganya hancur lebur gitu. Ya nggak bahagia juga, banyak gitu. Jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan dari sisi Allah, yang hati kita tuh ngerasa tercukup gitu. Lalu kemudian kita merasa bahwa apa yang ada di tangan Allah itulah yang terbaik dibandingkan apa yang ada di sisi manusia. وجب شكر